Jangan berharap mau poligami kalau istri masih ngatur-ngatur urusan ngasih uang ke orang tua. Jangan berharap mau poligami kalau keuangan banyak urusan, urusan keluarga, istri terlalu banyak ikut campur. Wah, kalau sudah itu tanda lemahnya laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar keluarga bahagia? Berjumpa lagi dengan kita Robanian Family bersama Coach Hafidin selaku konsultan keluarga bahagia. Nah, yang pasti juga teman-teman juga tahu bahwasanya Doi adalah praktisi poligami selama 20 tahun dan sekarang juga alhamdulillah anaknya sudah nambah jadi 25. Tapi nambah juga nggak 21 tahun berarti sekarang? Belum ya? Apa itu? Poligami. Pengalaman poligaminya berarti sudah 21. Masih 20. Oh, masih 20. Berarti ulang tahunnya kapan? Ada miladnya ya? Selesai. Ya, oke. Masya Allah, kita hari ini juga masih tema-tema yang pasti dari netizen ya. Ya, menyikapi pertanyaan-pertanyaan dari netizen ya. Pertanyaan yang pertama itu keluar di Facebook atau Instagram mana lupa ya. Ini pertanyaannya nih, Coach Hafidin, ini kan tadi kita tagline-nya kan keluarga bahagia nih. Kan kita mencari bahagia nih semuanya nih. Nah, ada yang bertanya, kalau ingin mencari bahagia poligami, tetapi istri pertama tidak merestui gitu. Istrinya tidak merestui. Bagaimana bahagianya? Nah, gitu. Dia menanyakan seperti itu nih, Coach. Nah, menyikapi hal itu silakan disikapi. Poligami itu jika kita berstandar dengan benar, mengamalkannya dengan benar, itu bisa dipastikan bahagia. Baik itu laki-lakinya, yaitu suami atau juga istrinya. Itu sudah bisa dipastikan. Ya kalau butuh contoh ya akulah contohnya. Aku dan keluarga. Atau para keluarga lain yang saya yakin jauh lebih baik dari yang saya alami. Terus bagaimana poligami pengen bahagia tetapi istri tidak setuju? Nah, ini problem memang. Problem yang luar biasa. Yang memang ini menjadi sesuatu yang akhirnya banyak pihak yang mengatakan bahwa poligami itu penyebab tidak bahagia. Penyebab kerusakan rumah tangga. Berarti harus diperbaiki si suaminya atau istrinya dulu. Kalau dalam teori saya, dalam workshop saya mengatakan yang perlu diperbaiki itu laki-lakinya. Oke. Kenapa laki-lakinya? Karena kan poligami itu urusan laki-laki. Oh iya. Bukan urusan perempuan. Kepala rumah tangga. Pemimpin. Koam ya. Dan perempuan laki-laki itu bisa mengalirkan kebahagiaan kepada istrinya. Gitu. Dan kalau ada istri tidak setuju poligami, ingat loh, jangan buru-buru perempuannya yang disalahkan. Gitu. Sebab ada juga yang mengatakan, saya bukan tidak setuju poligami, setuju. Tapi kalau kamu yang melaksanakan, suami yang tidak layak gitu. Saya rasa kamu tuh belum relevan gitu loh. Oh iya, relevan. Gitu. Kalimatnya seperti begitu. Relevan itu berat emang. Relevan itu berat. Betul. Walaupun sebenarnya itu juga menunjukkan bahwa laki-laki ini belum sukses mendidik istri. Betul. Gini. Apa sih standarisasi suami sukses mendidik istri? Itu ada. Ada itu ya. Dan Quran sudah jelas. Perempuan solihat itu cirinya dua, wanita dan hafidzat. Catat tuh. Hafidzat. Oke, siap. Wanita itu patuh. Tanpa tapi ya. Patuh tanpa tapi. Gitu. Kemudian kalau hafidzat berarti dia menjaga kehormatan suami. Oke. Kualitas saja. Atau patuh saja. Nah, seorang suami kadang-kadang lengah terhadap proses pendidikan panjang untuk istrinya agar konitat. Itu lengah kadang-kadang. Sangat lengah. Nah, sehingga ketika kemudian dia mau mengamalkan syariat yang lebih berat dalam lingkaran keluarga, ujug-ujug ketika istrinya tidak siap mengatakan bahwa
istrinya tidak setuju, istrinya membangkang, istrinya tidak soleh, Tidak taat. tidak taat. Padahal apa? Yang menjadikan dia tidak menjadi taat, menjadi qanitah tuh bisa jadi adalah Dari suaminya. suaminya. Gitu. Karena apa? Mencontohkan juga ya mungkin. Tidak merekayasa itu. Oke. Gitu. Kalau saya merekayasa, mendidik mereka, bagaimana mereka supaya patuh kepada saya dalam segala keadaan, bukan hanya dalam urusan poligami. Contoh gini, jangan berharap mau poligami kalau istri masih ngatur-ngatur urusan ngasih uang ke orang tua perempuan. Nggak bisa, itu pasti nggak akan bisa. Jangan berharap mau poligami kalau Keuangan banyak urusan, urusan keluarga itu yang istri terlalu banyak ikut campur. Kalau manage uang itu harusnya si suami apa istri? Kira-kira. Mengatur keuangan. Kalau mengatur keuangan. Uang itu punya suami. Oh ya, uang punya suami. Kalau uang punya suami, yang ngatur ya suami. Oke. Kalau kemudian suami ngasih uang belanja kepada istri, istri hanya mengatur uang belanjanya saja. Misalnya dikasih 2 juta atau 3 juta atau 1,5 juta, atau misalnya berapa ke 1 juta gitu. Di manage tuh 2 Itu juta. memanage itu gimana caranya supaya sampai 30 hari? Itu adalah sudah masuk pada ranah wanita. Barangkali begitu. Oke. Tapi Kalau bahwa uang belanjanya berapa, Iya. sekarang kemampuannya berapa, itu bukan istri yang menentukan tapi suami. Oke. Nah, Berarti salah tuh kalau istri yang tahu gaji suami berapa, Megang terus semua, diatur, rekening ATM-nya dipegang. nah, itu Itu salah itu ya? Saya kalau untuk mengecek orang itu layak atau tidak layak untuk poligami gampang. Dari situ ya. Dari situ. Bahkan lebih dari itu loh. Saya akan tanya, kamu tahu apakah istrimu tahu berapa penghasilanmu? Ketika mengatakan tahu lah gitu. Maka sudah itu tanda lemahnya laki-laki. Berarti buat ngasih tahu, misalnya kalau udah tahu nih dengan ilmu yang seperti ini gitu. Berarti ngasih tahu lagi kayak gimana tuh? Biar nggak kayak gitu lagi deh gitu. Itu kan susah tuh. Itu memang resiko. Kalau memang mau segera balik, segera bertaubat kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada dasar, kembali kepada Islam, maka bilang pada istriku, selama ini aku salah mendidikmu. Untuk itu sejak hari ini akan kuterapkan Islam apa adanya. Iya benar. Kamu terima tidak terima, saya ambil resiko. Oke. Kan mungkin barangkali sebulan 2 bulan masih protes segala macam, teruslah bersabar untuk mendidik istri. Gitu. Makanya ada satu hal yang harus punya mentalitas seorang laki-laki itu nggak baperan. Oh, sih. jangan baperan. Dimarahin istri gitu loh, baper, pusing gitu loh. Istri soleha baperan juga nih. Istri soleh baperan ada juga yang gitu. Ada juga. Tapi wajar ya kalau istri memarahin suaminya, wajar lah itu kalau. Ya, kalau istri marah itu ya wajar-wajar saja. Ya. Tapi kalau marahin nggak wajar kali tadi. Ya aslinya sih nggak boleh. Istri itu nggak boleh. Wong boro-boro mau marah gitu, boro-boro mau marah gitu kan. Wong membantah aja nggak boleh. Aslinya kan begitu. Aslinya. Ya cuman kan kualitas wanita, ya kualitas iman seseorang Berbeda-beda. Nah, di tangan laki-laki yang siap, yang memiliki mentalitas yang bagus, ya marahnya istri ya mungkin hiburan sementara gitu. Atau misalnya latihan sementara untuk memperkuat tantangan gitu. Oh, istri saya suka marah gitu kan gitu. Istri saya baperan, suka mikirin hal-hal yang udah lama-lama masih diungkit-ungkit ada kayak gitu tuh. Nah itu yang seperti begitu laki-laki nggak boleh baperan gitu. Betul. Ujung-ujungnya kemudian marah dan lain sebagainya. Purik gitu kan. Kemudian nggak jadilah poligaminya gitu. Padahal gitu setiap malam ngelamun aja gitu kan, pengen pun kan masalah gitu. Betul. Ada secara mental sudah lemah. Sudah lemah. Makanya nggak bisa. Gitu. Oke, siap. Iya. Ini ada satu pertanyaan lagi sih. Mungkin nanti next aja pertanyaannya. Oh, Kita gitu? bakal ngebahas tentang yang bahagia dulu nih. Kan kita melihat Coach Hafidin ini setiap hari ya. Kelihatannya mukanya bahagia sekali. Bahagia terus ya? Walaupun istrinya 4, anaknya 25 gitu kan. Nah, ini kan mendidik anak gitu ya kan. Nah, dengan banyaknya 25 itu apa nggak pusing itu? Kalau secara manusiawi pusing. Serius, secara manusia pusing. Iya, benar. Tetapi saya punya kiat. Gimana? Saya punya kiat. Boleh dibongkar rahasianya di sini. Dalam gini, saya bilang ketika anak bermasalah, saya bilang ya Allah anakku bermasalah. Gitu. Aku nggak boleh pusing ngurusin anak karena masih banyak urusan yang lain.
saya minta sama engkau ya Allah untuk diberi solusi apa, atau kau perbaiki diri deh, perbaiki sendiri anakku itu supaya bagaimana supaya kemudian tertata rapi dan bagus sesuai dengan standarisasi anak soleha gitu kan, atau anak soleh gitu. Seperti itu. Saya kayak gitu. Kenapa? Makanya Pak, saya jarang pusing karena saya katakan loh, saya di muka bumi ini disuruh oleh Allah untuk beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika punya masalah, ya saya sampaikan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Nah, ketika sudah saya sampaikan kayak begitu, ada aja solusi. Sangat cepat dibanding dipikirin kenapa ya kau udah. Saya bertanya kenapa nyalain anak segala macam itu saya jarang. Saya bilang ya Allah kenapa anakku kayak begini gitu kan gitu. Tolong kasih solusi untuk saya. Saya mau ada kegiatan begini gimana caranya supaya saya segera ini selesai karena saya tidak mau terkerangkeng dengan masalah urusan keluarga yang remeh-remeh seperti begini. Masya Allah ya. Makanya Pak ya, saya tadi loh barusan dia bilang Pak Kiai ini wajahnya kok polos kayak begitu, tapi kalau sudah ngomong kok berbobot kayaknya. Padahal saya lihat dari tadi kok kayak orang nggak ada masalah gitu, seperti nggak mikirin apa-apa gitu. Kan tadi diskusi loh di daerah Pandeglang saya diskusi cukup luar biasa hangat dan cukup berbobot diskusinya. Tapi ada orang melihat saya kok kayak orang nggak mikir gitu loh. Tapi ketika ngomong kok seluruh persoalan kemudian dibahas gitu. Nah kemarin juga waktu di Bandung, waktu ketemu orang kayak begitu. Pakai emang nggak punya masalah, emang kenapa? Lihat loh, mukanya kayak begitu. Emang kenapa? Emang blow on begitu. Santai-santai aja. Karena memang menggantungkannya hanya kepada Allah sih kan ya, seperti itu. Ya sama kayak yang di Quran itu loh ya, Nabi Ibrahim itu mendoakan untuk anak cucunya itu. Okelah cukup kali. Cukup. Karena kita ada sesi selanjutnya yang pasti menarik juga. Biar bikin teman-teman penasaran, ingin tahu lagi ilmunya, atau ingin lebih luas bisa langsung ikutin workshopnya di Robanian Family. Yang nanti di tanggal berapa yo? Ayo, bulan ini ya. Bulan September. Sekarang Agustus. 12 dan 13 September di Bandung. Di Bandung. Ya, seminarnya ada, workshopnya ada. Ya, betul. Jadi sekedar mengingatkan nanti di tanggal 6 September itu ada seminar terkait 45 hari sukses poligami. Kemudian di tanggal 12-13 Septembernya itu langsung workshop mindset sukses poligami. Membedah bukunya. Ya. Jadi semua ini wah luar biasa, mantap sekali untuk keluarga bahagia. Jadi insya Allah teman-teman yang ada niat dan ingin bahagia bisa ikutin seminarnya ataupun workshopnya di Bandung. Nanti bisa cek langsung di www.robanianfamily.com. Oke, kami bertiga kami undur diri. Saya Robin Nurishak dan juga Adin Remains. Ada Coach Hafidin. Kita bakal di sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.